Salam rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA, sekaligus memberikan edukasi buat saudara-saudaraku sekalian. Banyak yang bertanya kepengen belajar ilmu-ilmu hikmah. Begini saudaraku, kalau kepengen belajar ilmu hikmah itu harus sama yang ahlinya saudaraku, biar apa yang kita inginkan itu bisa bahasanya itu terwujud. Karena dengan orang yang memang di bidangnya itu, seandainya kita kepengen belajar sebuah ilmu, maka ya itu tadi saudaraku, bisa kesampaian. Dan kalau ilmu saudaraku ya, itu di samping kita puasa saudaraku, itu juga kodam ilmunya itu juga dimasukkan ke badan kita, tidak hanya diamalkan saudaraku. Namun kalau amalan itu kan biasanya ya dibaca sehabis sholat, atau ya biasanya seperti itu saudaraku, atau biasanya dipuasai. Namun sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu lebih baik ilmunya itu tadi saudaraku, di samping kita puasai, bisa kita amalkan, dan hasilnya juga akan lebih paten, atau bahasanya itu lebih tajrib, seperti itu. Yang jelas ya, kalau menurut saya mending belajar ilmunya itu tadi, daripada kebanyakan orang kan ya minta amalannya kan, seperti itu. Atau kalau ketemu orang yang sekiranya memang di bidangnya, biasanya kan seperti itu. Namun dari dulu saudaraku ya, saya itu kalau ke tempat orang-orang yang memang yang mumpuni di bidangnya itu tadi, saya itu terus terang tidak pernah bahasanya meminta amalan itu tadi saudaraku. Namun saya itu biasanya langsung belajar ilmunya saudaraku. Ya kita datang, bahasanya itu silaturahmi itu tadi saudaraku, dan kita bahasanya unek-unek kita lah, atau yang kita gendaki itu tadi kita sampaikan ke orang yang kita datangi itu tadi saudaraku. Jadinya lebih gamblang, lebih jelas, seperti itu saudaraku. Itu lebih bagus saudaraku. Dan kalau ilmu tadi itu tadi saudaraku, bisa juga dipakai buat mengisi jarak jauh, meskipun di mana saja itu sebenarnya bisa kalau ilmu. Namun kalau amalan itu kan ya pakai buat pribadi lah bahasanya itu. Kalau tahapan ilmu hikmah itu masih bahasanya anak-anak lah saudaraku, masih ya biasa lah, seperti itu. Dan tentang pusaka keris saudaraku ya, banyaknya juga saudara kita yang bertanya lewat WA. Kalau pusaka keris saudaraku, tuahnya itu bisa dipelajari dari pamor saudaraku. Jadi pusaka ini tuahnya itu untuk apa itu bisa dipelajari dari pamor keris itu sendiri. Ya nggak beda seperti raja saudaraku. Raja itu juga sebenarnya kan bisa dipelajari dari rajanya. Raja ini buat apa, raja ini buat apa. Jadi makanya bahasanya itu satu rombi ya saudaraku ya. Satu rombi itu kan ada beberapa raja, dan ada juga yang memang gabungan saudaraku. Jadi raja rombinya bahasanya itu penuh
itu banyak sekali gabungan rajahnya. Ya kurang lebihnya seperti itu saudaraku, dan nggak beda sama itu tadi, sama keris itu tadi saudaraku, tuahnya seperti itu. Karena apa? Karena pamor keris itu sebenarnya kan di samping tuahnya untuk itu tadi, itu juga simbol sebuah doa saudaraku dari sang empu untuk kebaikan orang yang membawa pusaka itu tadi, membawa keris lah atau bahasanya jenis pusaka itu tadi. Ya nggak beda sama raja itu tadi saudaraku, simbol sebuah doa agar bahasanya rompinya itu kalau dibawa orang itu ya itu tadi biar bermanfaat buat si pemakainya itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu tadi saudaraku. Dan biasanya saudaraku ya, kalau kita kan, kalau saya orang Jawa saudaraku ya, ya kalau jimat kalau orang Jawa ya seperti badar besi, besi kuning itu. Kalau orang Jawa biasanya jimatnya ya seperti itulah saudaraku. Itu dipakai buat perisai, buat perlindungan. Karena leluhur kita zaman dahulu memang seperti itu saudaraku. Namun kalau kita muslim, kalau sekarang ya saudaraku ya bahasanya itu ya raja itu tadi saudaraku jimatnya kalau muslim. Kalau orang Jawa bisa menggunakan itu tadi jenis raja buat media atau sarana keselamatan itu tadi. Yang jelas saudaraku ya, entah itu ilmu, entah itu amalan atau benda bertuah yang lainnya, itu intinya saudaraku ya, gunakanlah semestinya saudaraku buat media sarana keselamatan, buat kebaikan, dan buat bahasanya kalau bisa itu buat menolong ke orang lain. Karena apa ya saudaraku? Begini saudaraku ya, kalau saya pribadi, saya itu menganggap orang itu ya sama saja saudaraku. Saya anggap sama karena manusia itu yang membedakan itu kan amal dan ibadahnya saudaraku. Dan yang membawa kita bisa ke surganya Allah itu ya amal dan ibadah kita saudaraku. Tidak ada yang lainnya saudaraku, yang harus diingat itu. Makanya saya menganggap semua orang atau yang menonton channel YouTube saya itu saya anggap saudara ya saya anggap sama saudaraku, tidak ada yang saya beda-bedakan sih sebenarnya. Dan maka dari itu saya sering membuatkan edukasi, entah itu tentang benda bertuah atau untuk kebaikan. Terkadang kan saya membuatkan video-video pendek itu dengan ya suara saya pribadi ya. Niatnya ya buat kebaikan saudaraku, buat kebaikan saya dan kebaikan ya saudara-saudaraku sekalian juga. Intinya saudaraku ya, kalau kita berbuat baik ya nanti pasti akan diketemukan juga sama orang baik saudaraku. Seandainya belum kan pasti suatu saat akan dipertemukan dengan orang baik saudaraku. Itu yang harus dipahami. Dan terkadang orang itu juga kan ada yang berdoa namun doanya itu belum terkabulkan bahasanya. Terkadang saya itu kalau di WA itu banyak curhatan-curhatan seperti itu saudaraku. Gus, saya itu berdoa kok bahasanya belum belum dikabulkan bahasanya. Begini saudaraku, padahal kan orang mikirnya setiap doa itu kan dikabulkan sama Allah saudaraku ya. Setiap doa itu pasti dikabulkan sama Allah. Namun kenapa kok ada orang berdoa itu belum dikabulkan? Ya karena Allah itu lebih tahu saudaraku. Allah itu lebih paham.
yang terbaik buat hamba-hambanya. Dan bila doa kita belum terkabulkan, seharusnya yang kita lakukan itu kita mendekatkan diri terus, saudaraku. Terkadang orang itu berdoa itu sampai sebulan bahasanya belum dikabulkan itu. Itu sebenarnya Allah itu sayang banget, saudaraku. Memang seperti itu. Kita dekatkan diri kita terus, saudaraku. Kita dekatkan dan sambil kita pelajari, kok doa kita itu kok lama banget belum dikabulkan sama Allah, itu pasti ada yang tidak pas pada diri kita. Mungkin saudaraku kurang bahasanya, kurang bersih hatinya atau kurang bersih batinnya. Kalau orangnya paham kan, oh saya bisa sambil puasa, bahasanya puasa Senin Kemis atau apalah bahasanya, kalau malam sambil sholat malam kita zikir sebisanya saja, dan itu sambil istiqomah, saudaraku, berturut-turut bahasanya, itu pasti doa kita akan terijabah, saudaraku. Seperti itu, saudaraku. Ya, semoga edukasinya bermanfaat ya, saudaraku, meskipun tidak seberapa, dan pesan saya selalu gunakanlah benda-benda bertuah itu dalam kebaikan, saudaraku. Kalau ada yang kepengen belajar ilmu, ya belajarlah sama orang yang di bidangnya, atau kalau kepengen benda bertuah, carilah pada orang yang memang memahami dan di bidangnya, saudaraku, biar itu tadi dapat barang yang benar, dan kedepannya biar bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu. Ya, belajar ilmu seperti itu juga, saudaraku, biar dapat ilmu yang benar-benar. Terkadang ilmu itu kan banyak ya, saudaraku, ilmu-ilmu hikmah itu ada juga yang kalau kita belajarnya sama orang yang di ahlinya itu kan bahasanya ilmunya itu sudah terbukti, saudaraku, karena sudah dipakai sama si pemiliknya itu tadi. Namun kalau kita bahasanya mintanya ilmu asal-asalan atau amalan asal-asalan, ya paling kita dikasih yang mungkin dari buku atau ya gitu-gitulah bahasanya. Jadi kurang pas, saudaraku. Dan edukasi yang seperti ini, saudaraku, jarang orang yang mau membahas. Karena apa? Karena kalau dibahas atau dikasih edukasinya, itu channelnya juga sepi, saudaraku. Karena apa ya? Karena orang sekarang itu kan maunya seandainya ada yang nonton channel YouTube, Kang saya minta amalan, atau Gus saya minta amalan, kalau dikasih kan subscribernya naik, saudaraku. Rata-rata yang di YouTube yang subscribernya banyak itu seperti itu, saudaraku. Dan tanpa disadari, terkadang amalannya itu ya sekedar amalan, saudaraku. Mungkin kalau doa ya doa asal-asalan, terkadang bahasanya seperti itu, saudaraku. Itu yang banyak saudara-saudara kita yang belum paham tentang itu, saudaraku. Dan terkadang kan banyak juga itu yang di YouTube itu yang berbagi ilmu ini ilmu itu ya. Itu juga harus paham, saudaraku, karena begini, saudaraku, karena untuk mencari ilmu yang benar-benar itu tidak mudah, saudaraku. Tidak asal seperti ya itu tadi saya sebutkan di YouTube, asal minta ini dikasih, minta ini dikasih. Takutnya ilmunya nggak pas, saudaraku. Nggak pasnya itu ilmunya itu tadi loh, bahasanya itu nggak asli. Nggak beda sama benda bertuah. Benda bertuah itu kan ada yang asli ori, barang peninggalan kuno, ada juga barang palsu yang dari pasar-pasar itu tadi, saudaraku. Ilmu juga ada yang seperti itu, saudaraku. Kalau ya itu tadi, kalau di YouTube itu harus hati-hati, saudaraku. Harus benar-benar kita memahami kalau
kepengen yang seperti itu. Cari orang yang sama, yang di bidangnya itu tadi saudaraku, sama orang yang ahlinya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau barangnya benar saudaraku ya, atau ilmunya itu tadi benar, itu pasti suatu saat orang yang membawanya benda bertuah atau ilmunya itu tadi pasti akan bisa merasakan tuahnya saudaraku. Seperti itu. Semoga saudaraku paham. Dan terus terang ya saudaraku ya, kalau saya ditanya, Gus Edi itu kan apa ya, membidangi ilmu-ilmu hikmah, kenapa kok tidak membuat atraksi yang ekstrim-ekstrim? Sebenarnya sih bisa sih saudaraku. Namun kan takutnya itu salah kaprah saudaraku. Kenapa benda bertuah rata-rata saya selalu mengingatkan, ya gunakan semestinya biar intinya tidak disalahgunakan saudaraku. Biar tidak disalahgunakan. Karena dulu itu juga ada yang memari benda bertuah dari saya saudaraku ya, itu dulu. Itu juga katanya sih waktu itu terbukti saudaraku memang benar-benar nyata. Namun beberapa bulan itu ada, kalau hampir 6 bulanan saudaraku, orangnya waktu itu telepon saya lagi saudaraku ya. Itu katanya ditangkap polisi dan bilang ke saya, waktu saya bawa barangnya itu memang pas dipakai buat tawuran saudaraku ya. Itu memang tidak apa-apa saudaraku. Tidak apa-apa, tidak ada yang luka atau bahasanya terasa lah, bahasanya sakit itu tidak ada. Namun pas orangnya itu di kantor polisi itu saudaraku ya, benda bertuahnya itu kan diambil saudaraku ya. Itu orangnya katanya itu babak bundas. Babak bundas itu bahasanya ya bonyok saudaraku. Tahu bonyok atau babak bundas itu tadi? Bahasanya ya itu tadi. Pokoknya orangnya itu apa ya bahasanya itu, jebol lah bahasanya, kurang lebihnya seperti itu, biar enak bahasanya. Kan sering sudah saya ingatkan saudaraku ya, benda bertuah itu kalau sudah tidak dibawa si pemiliknya saudaraku, memang seperti itu saudaraku. Makanya kenapa kok saya sering mengingatkan untuk kebaikan, ya biar tidak disalahgunakan seperti itu tadi saudaraku. Dan terus terang sebenarnya saya sih kurang pas. Benda bertuah itu pastinya digunakan dalam kebaikan, buat menolong sesama, buat pribadi saudaraku, tidak untuk buat tawuran atau bahasanya buat yang lain, itu tidak saudaraku. Yang harus dipahami itu. Dan yang benda bertuah saudaraku ya, yang harusnya itu dipakai buat media sarana keselamatan, kan biasanya itu, apalagi kalau zaman sekarang saudaraku ya, itu banyak gangster itu kalau malam saudaraku ya. Itu kan sebenarnya dipakai perisai saudaraku, dari gangguan itu tadi, gangster. Karena sekarang itu kan ya, kalau kerja pulang malam itu ngeri saudaraku, gangster itu. Anak-anak kecil-kecil itu udah bawa celurit, bawa samurai, terkadang bawa senjata api. Ya, intinya benda bertuah itu dipakai buat media sarana keselamatan saudaraku. Dan yang jelas kalau barangnya asli ori itu tadi, insya Allah akan selamat saudaraku, akan selamat. Dan benda bertuah kalau dari saya saudaraku, itu di samping bendanya itu sudah aktif, terus terang sering saya jelaskan dalam video-video saya, itu tuahnya sudah saya lipat gandakan saudaraku. Itu menggunakan ilmu-ilmu kejawen, ilmu arak, kodam. Jadi biar supaya benar-benar kalau dalam bahaya itu
bahasanya itu biar tajrib atau biar ampuh saudaraku di situ. Karena kalau orang Jawa ya itu tadi sudah saya bilang dari awal, jimatnya ya seperti kayak besi kuning, badar besi dan sebagainya seperti itu. Kalau kita Muslim ya itu tadi jimatnya seperti rompi, raja seperti itu saudaraku. Itu yang harus dipahami. Karena orang Jawa itu kan ya Jawani saudaraku. Jawa digowo, Arab digarap. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin saudaraku sudah banyak yang paham pada saya. Intinya saudaraku ya itu tadi. Bahasanya sudah saya buatkan edukasinya sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA. Dan kedepannya saudaraku akan saya buatkan edukasi yang lebih lagi untuk menambah wawasan buat saudara-saudara kita yang awam, sekaligus menjawab pertanyaan tentang rompi ontokusumo. Rompi ontokusumo itu sudah ada edukasinya saudaraku, itu sudah saya buatkan, saya unggah di channel YouTube saya. Dan rajanya juga berbeda saudaraku, ada juga rajanya itu yang gabungan kombinasi bahasanya dari beberapa raja. Nanti saudaraku tonton saja channel YouTube-nya. Cukup sekian dulu ya saudaraku. Salam rahayu, salam hormat saya Gus Edi.